calon siswa dari SMA Negeri 9 Tanah Toraja kelas 105 kelompok 5 yang beranggotakan 7 orang, yaitu Saya Abdul. saya Madrianien, saya Yulianti, saya Novia Lestri Kalola, saya Sabitri Kartasi, saya Iriani, saya Nunca. Kami akan memperkenalkan kebudayaan salah satu pulau yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Papua. Di Pulau Papua ada 5 suku unik, yaitu salah satu suku bangsa di Indonesia dan terdapat di Papua Selatan yang menempati daerah sekitar Sungai Muyo dan terletak di sebelah timur Laut Merauke. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyo. Orang Muyo hidup dengan berburu, memelihara babi, dan berkebun. Suku Muyo percaya adanya kekuatan mistis paling tinggi yang menciptakan hewan, tanaman, dan sungai-sungai. Mereka juga percaya bahwa arwah orang mati masih mengadakan kontak dengan orang yang masih hidup. Di masa sekarang, orang Muyo sudah banyak memeluk agama Kristen, sedangkan kepercayaan aslinya sendiri sebagian masih hidup, walaupun hal-hal tertentu sudah dihilangkan. Tarian ini bisa dibawakan pada saat penyambutan atau pada saat upacara-upacara adat. Tarian ini dibawakan oleh laki-laki dan perempuan. Jumlah penari tidak ditentukan berapa jumlahnya. Muyo dituturkan oleh masyarakat Kampung Kamka, Distrik Mendiptakan Kabupaten Boven di Goel, Provinsi Papua. Menurut pengakuan penduduk, wilayah tutur bahasa Muyo berbatasan dengan wilayah tutur bahasa Okpade di sebelah barat dan Mendobo di sebelah utara dan bahasa Kamindip di sebelah selatan Kampung Kamka. Ambip atau rumah panggung yang merupakan rumah tradisional masyarakat Muyo. Rumah panggung dibuat menggunakan satu batang pohon yang besar sebagai tiang pokok, sedangkan tiang-tiang penyangganya dari pohon-pohon yang agak kecil yang lebih banyak untuk menopang rumah tersebut. Suku Korowai merupakan salah satu suku asli yang mendiami beberapa kabupaten di wilayah adat Animka di Papua bagian selatan, seperti di Kabupaten Merauke, Boven di Goel, Asmat, dan Kabupaten Mapti. Suku Korowai juga disebut Kluvo Fiumanop atau Kluvo artinya orang, sedangkan Fiumanop artinya jalan di atas tulang kaki. Kluvo Fiunamut dapat diartikan sebagai orang yang bisa jalan kaki. Mereka menamakan ini untuk membedakan dirinya dari orang suku Citak-Nitak menggunakan perahu sebagai alat transportasi utama. Korowai hanya berjalan kaki dan membuat rumah di pohon-pohon tinggi. Bahkan dalam perang pun mereka hanya berjalan kaki. Berdasarkan sejumlah sumber bahwa orang Belanda lebih mudah menyebut kata Kluvo dengan sebutan Korowai. Seorang Korowai atau Kluvo sebagai identitas utama yang membuat mereka sadar bahwa mereka adalah suatu, yakni Kluvo. Orang hidup mereka yang terletak di antara dua sungai besar, yakni Sungai Dairom Kabur dan Sungai Tirek. Korowai merupakan salah satu suku di Papua yang tidak memakai koteka. Kaum lelaki memakai kantong jakar dan jenis dedaunan sebagai celana, sedangkan kaum perempuan memakai rok pendek yang terbuat dari daun sagu.
Tradisi yang cukup unik salah satunya yaitu membangun rumah pohon yang disebut yaim. Rumah yaim dibuat di atas tonggak-tonggak dari pohon-pohon berukuran kecil sebagai pancang. Meski ada yang dibangun hingga ketinggian 9 meter, rata-rata rumah jenis ini hanya sekitar 15 kaki atau 4,5 meter. Orang luar membedakan orang Korowai dalam dua kategori, yakni orang Korowai besi dan orang Korowai batu. Orang Korowai besi adalah orang Korowai yang sudah menerima peradaban modern dengan alat-alat besi seperti kapak besi, pisau besi, parang besi, dan lainnya. Sedangkan Korowai batu adalah orang yang masih hidup dalam zaman batu dan belum tersentuh oleh peradaban modern. Kelompok suku yang mendiami wilayah lembah Baliem di Pegunungan Tengah, Papua Pegunungan, Indonesia. Suku ini hidup berkelompok dan tinggal di rumah yang disebut Honai. Adat dan kebiasaan dari nenek moyang yang masih menggunakan teknologi Neolitik dari masa lalu. Suku Dani menggunakan bahasa yang secara aktif dituturkan dan dipakai oleh suku Dani dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, bahasa ini telah dianggap sebagai lingua franca di wilayah Pegunungan Tengah, sekitar Kabupaten Jayawijaya. Kedua jenis pakaian adat perempuan suku Dani, yaitu Yokan dan Sali. Suku Dani memiliki makanan tradisional yaitu papeda. Kepercayaan masyarakat Dani adalah menghormati roh nenek moyang dan juga diselenggarakannya upacara yang dipusatkan pada pesta babi. Kepercayaan atau keagamaan yang penting adalah atau, yaitu kekuatan para sakti nenek moyang yang diturunkan secara patrilineal atau diturunkan kepada anak laki-laki. Masyarakat Dani mempunyai seni kerajinan khas, anyaman kantong jaring penutup kepala, dan pengikat kapak. Tradisi potong jari, disebut juga nama Ikipalek, merupakan cara menunjukkan kesedihan dan rasa duka cita ditinggal anggota keluarga yang meninggal dunia dengan memotong jari. Mereka beranggapan bahwa memotong jari adalah simbol dari sakit dan perihnya seseorang yang kehilangan anggota keluarganya. Suku Dani memiliki rumah adat yang berukuran bertolong kecil, berbentuk bundar, berdinding kayu, dan beratap jerami. Namun, ada pula rumah berbentuk persegi panjang. Rumah jenis ini namanya Ebeai atau Honai perempuan. Suku Amungme atau yang biasa disebut Amui atau Hamu merupakan suku yang mendiami wilayah Pegunungan Jayawijaya. Masyarakat suku ini hidup dengan cara berkelompok dan mendirikan rumah di atas tiang kayu dan atapnya terbuat dari alang-alang atau daun rumbia. Dalam kesehariannya, suku ini menggunakan bahasa Uhunduni yang memiliki beberapa dialek seperti Amung, Menggipilu, dan Damal. Pakaian asli kaum wanita dari suku Amungme adalah rok atau cawat yang terbuat dari serat kulit kayu. Sementara itu, kaum laki-laki memakai koteka yang merupakan pakaian khusus dari kulit buah labu yang telah dikeringkan. Rumah adat masyarakat suku Amungme disebut dengan Kolokia Hinangami Devin. Namun rumah ini sudah tidak dibangun lagi. Hal itu terjadi sejak agama Kristen mulai mempengaruhi suku ini, sehingga mereka lebih memilih untuk membangun gereja atau tempat ibadah. Keyakinan tradisional masyarakat Amungme yaitu animisme, tetapi juga didominasi agama Kristen. Dalam bidang seni musik, suku Amungme menyumbang salah satu alat musik tradisional
yang dikenal dari Papua dengan nama Tifa. Kebudayaan Amume yang sangat terkenal yaitu tradisi atau upacara bakar batu. Upacara bakar batu merupakan tradisi yang berkembang dan menjadi salah satu tradisi penting dalam masyarakat suku Amume yang berfungsi menyambut kebahagiaan atas kelahiran atau sebagai rasa tanda syukur atau kematian. Harta yang diserahkan dalam proses perkawinan berupa babi, kulit biak, dan uang tunai yang jumlahnya sangat fantastis. Mata pencaharian suku Amume adalah berburu, maka ada beberapa alat yang digunakan untuk berburu seperti panah dan anak panah atau disebut mangi, tongkat atau putol, tombak atau kowang, dan kampak batu atau popne. Suku Asmat adalah sebuah suku di Papua Selatan. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang unik. Populasi suku Asmat terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Agama nenek moyang. Kini masyarakat suku Asmat telah menganut berbagai macam agama seperti Protestan, Katolik, dan dikenal dengan adanya tradisi mengawetkan jasad orang yang telah meninggal atau dikenal dengan sebutan mumifikasi. Namun ini hanya berlaku bagi kepala suku atau kepala adat. Jasad pemimpin adat yang telah dijadikan mumi kemudian akan dipajang di depan rumah adat suku Asmat. Menem menjelaskan J merupakan salah satu rumah bujang bagi suku Asmat karena penghuninya semua kelompok laki-laki atau bilpit. Di setiap kongkrong memiliki jeu dan menjadi pusat kehidupan suku Asmat. Beberapa bahasa yang digunakan sehari-hari bergantung letak geografisnya seperti bahasa Asmat Sawah, Asmat Dets, Buk, Asmat Sawan, Asmat Pantai, Asmat Sirat, dan Asmat Unik Sirat. Mereka umumnya hitam dengan rambut yang keriting. Hal ini disebabkan karena suku Asmat masih satu keturunan dengan ras Polinesia. 3